Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang ada di Pondok Ranggon, Kampung Sapi. Ini pindahan dari Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Dulu Jakarta terkenal sebagai salah satu sentra produksi susu sapi di Indonesia. Sekarang sudah jadi gedung-gedung. Dipindahkan satu kampung ke sini di Pondok Ranggon. Kita akan ketemu dengan salah satu pengusaha peternak yang turun-temurun dari dulu. Nah, ini kebetulan Sohib, kawan saya, Al-Hajj Rahmat Hidayat, alumni Gontor tahun 1991. Kita akan ngobrol tentang persapian, bagaimana mengembangkan usaha sapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat bro? Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk, Aduh. kita lihat sapi. Ya. Ini sapi apa ya? Ini sapi kurban limosin. Sapi kurban limosin. Ini paling gede ini yang Paling ada gede. di Kampung Sapi Cibugari. Berapa kilo? Ini belum nyampe 1 ton ini belum. Masih sampai 1 ton. 800 up ya ini. 800 up. 800-an ya. Oh. Okay. Untuk kurban tahun ini insya Allah udah di booking. Ini berarti ada sapi kurban, sapi perah. Kita SK Gubernur nomor 300 tahun 86. Proses pemindahan dari Kuningan ke Pondok Ranggon ini kawasan khusus sapi perah. Oh, 86 ya. 86. Jadi SK dulunya di sana. 8 bulan kita di Kuningan. Oh, ada di mana aja tuh sapi itu? Kuningan hampir seluruh Jakarta ya. Cuman yang paling banyak itu terkenal Kuningan, Mampang, Buncit ya. Sekitarnya itu sampai Blok S juga. Ya, memang terkenal sebagai sebutannya kantong susu Jakarta. Konon puluhan ribu sapi. Iya, kurang lebih tahun 80-an itu era emasnya peternakan sapi perah di Jakarta. Kurang lebih ada 30.000 ekor sapi dengan 2.500 petaninya. Wah, banyak ya? Banyak. Sekarang di sini? Sekarang alhamdulillah Jakarta sudah turun ya. Kawasan yang punya sapi perah itu cuman ada di Pondok Ranggon saja, Jakarta Timur. Di sini aja? Iya, betul. Di sini berapa peternak? Ada 20 kakak. Tinggal 20 kakak? 20 kakak dengan 1.200 ekor sapinya. 1.200 ekor sapi. Itulah peninggalan atau sisa warisan masyarakat Betawi Jakarta yang di Kuningan dulu. Oh, ini sisa warisan ini. Oh, jadi warisan dari dulu ya? Iya. Nah, ini tentunya kita perlu lestarikan nih, Ustaz Akbar. Iya, betul ya. Nah, jangan betul. Sampai hilang ini. Betul, karena memang selain usaha turun-temurun juga menjadi ciri khas masyarakat budaya Betawi Jakarta. Ini nggak bisa hilang ya. Mudah-mudahan bisa terus lestari ya. Dilestarikan. Banyak konsul Jakarta dulu di betul. Gontor. Itu semuanya rata-rata hasil susu ya. Sekolah di Gontor itu rata-rata dari jualan susu itu. Banyak banyak apa manfaatnya ini sapi ini ya. Subhanallah, berkahnya banyak. Allah, berkahnya banyak. Ya. Iya. Kalau antum sendiri di Gontor tahun berapa? Tahun 80-an ya, 85-an ya. 85. Kelas 1. Kelas 1 biasa. 1 apa itu? Saya 1H. Oh, AU1. Iya. AU1H. 2D. 2D, 3 D. D juga. 4 C. C. 5 E. 6-nya E lagi. Pengalaman organisasi di Gontor apa? Saya yang paling banyak itu kelas 4 ya. Oh, 4. Kelas 4 saya jadi sama antum kan di Akhbarul Waria. Okay. Ketua Akhbarul Waria. Ketua Dewan Kreativitas Koordinator. Dewan Kreativitas DKK ya. Ya, terus. Ketua Gontor Cup. Gontor Cup. Iya. Kemudian Musaid Kismudia sama antum juga ya? Musaid enggak ya. Divison. Divison, iya. Musaid Kismudia apa? Al-Qadar kan? Guru Al. Kemudian Ketua Panitia Perpulangan Konsulat DKI Jakarta. Panitia kelas 4. Sibuk bener ya kelas 4 itu. Baru kelas 5-nya jadi ketua Cadika. Cadika ketua ya? Kemudian bareng antum ya? Iya. Kita dipanggil Pak Syukri ya? Betul. Oh enggak. Kelas 5. Saya kelas 5 enggak.
Oh, saya Taufik Rigo Sama eh siapa ya mungkin ya? Saya lupa juga ya. kantin siapa ya? Jadi waktu itu saya Eh, ngurus drama arena, oh, jadi sutradara kelas drama 5 arena. saya baru seminggu diangkat jadi ketua konsulat DKI Jakarta. Ketua konsul ya? Ah, Masya Allah. kemudian dipanggil sama Pak Sukri untuk jadi kader di Syirkat Tolaba. Oh, ketua konsul, terus habis itu kader di Ah, Sirka. Syirka akhirnya konsulat kita apa namanya mengundurkan diri. Oh, ganti ya? Nggak boleh dua. Oh, nggak boleh dua ya? Iya, harus satu aja. Saya pindah dari Sirka ke Ismail Ilham waktu itu. Pas Loh, kelas 5 itu. kelas Oh, 5 jadi ya. antum yang gantiin waktu itu ya? Ah, Yang kadernya ya? kadernya nanti bukannya ini. Kan Sirka kelas 4. Oh, antum kelas enggak kelas 5 kita. Ya, iya berarti saya kelas Ah, 4, oh, terus kelas 5 saya pindah ke Ismail ah, Ilham. Nah, itu antum yang di Sirka berarti. ya dengan Ustaz Zaini itu. Ustaz Zaini Hasan. Ah. Terus Mm-mm. berarti di Sirka 1,5 tahun berarti ya? Enggak, habis itu saya Oh, turun, di Sirka dulu. turun, nah cuman 1 tahun berarti. satu periode dengan kakak-kakak kelas saja. Satu periode ya. Oh, oke. Nah setelah itu saya jadi ketua Cadika. Ketua Cadika ya. Betul. Kelas 5. Dan lulus dari Gontor kemana? Langsung terjun ke peternakan. Oh, Keambil kita mengajar, mengabdi di sekolah Raudatul Muta'allimin Mampang Perapatan. Mampang. Mm-mm. Oh. Kurang lebih selama 4 tahun lah saya mengabdi di sana, mengajar bahasa Arab itu. Jadi memang Mm-mm. kan ini turun temurun dari kakek atau dari ayah? Kakek. Kakek. Dari kakek ini? Kakek iya. Masya Jadi kakek Allah. saya itu dulu punya kandang sapi, tepatnya di depan Masjid Darul Mukarrabin itu. Mana itu? Kuningan. RPI. RPI Iya. Kuningan. Oh. Nah, ya nama kakek saya Jadi Kuningan yang sekarang jadi wilayah elit Jakarta itu dulu betul. kandang sapi. Kandang sapi. Banyak sekali kandang sapinya. Jadi Oh, di sana kandang sapi di sana. Setiap rumah punya sapi. Oh, dulu begini kandangnya. Enggak, beda. Oh, Kalau enggak ya? dulu kita masih di tengah-tengah sawah lah. Oh, di sawah ya? Iya, jadi Mega Kuningan itu dulu sawah semua, banjir juga. Sawah semua. Sawah. Ya Allah. Sekarang udah jadi Mega Kuningan, perumahan diplomatik ya, kawasan diplomatik. Kawasan negara-negara sahabat. Dubes ya. Dubes ada Belanda, ada India. Jadi antum ngurus sapi sejak kapan? Umur berapa? Kalau berkecimpung ya, bantu-bantu orang tua. Waktu itu kan orang tua zaman dulu nggak ada mandiin sapi kayak sekarang ya. Ya. Pakai apa namanya itu ya, selang pakai Selang mesin itu. ya. Nah saya bantu nimbain airnya. Oh, pakai timba. Timba. Kelas 4 SD saya sudah bantuin orang tua untuk ngasih minum sapi, Ya. ngasih makan sapi, terus bersihin kandang sapinya. Dari kelas 4 SD. Iya. Waktu saya belajar ngaji juga, belajar alif ba'ta itu Di mana? tempat guru ngaji saya. Ya. Nah, itu sampai hari ini saya masih ingat beliaulah yang mengenalkan saya pada Al-Quran, namanya Haji Mardani bin Ahmad. Beliau punya sapi. Jadi kalau kita habis baca Quran, beliau suruh murid-muridnya tolong liatin kandang sapi, dibersihin kandangnya. Dicuci kandang. Nah ternyata sentuhan kecil guru-guru ngaji kita, orang tua kita itu membawa berkah. Ilmu peternakan sapi perah tanpa harus kita belajar di perguruan tinggi. Jadi ilmu praktek langsung. Praktek langsung, sentuhan kecil kita sampai mencium baunya. Ternyata kata bau ini menjadi inspirasi besar dengan datangnya hidayah Allah menjadi seorang entrepreneur agribisnis peternak sapi perah. Masya Allah. Itu dibentuk memang dari kecil itu. Dibentuk dari kecil tanpa sengaja. Nah, cuman didikan itulah yang mahal. Ya, walaupun kita mengaji itu kan zaman dulu nggak bayar. Ya. Gratis kita ngaji. Baca Quran, belajar Quran gratis. Cuman imbal baliknya tolong bersihin kandang sapi, nyabutin rumput, kasih makan sapi. Nah. Jadi secara karakter yang dibentuk di Gontor, secara keilmuan kemudian memang dibentuk dari lingkungan. Mentalitas. Iya. Mentalitas Gontor dibentuk lagi dengan disiplin dan lain-lainnya hingga membuahkan suatu
karakter yang tahan banting. Jadi antum Rois ini banyak banget. Jadi ke konsul, Iya. terus Gontor Cup. Gontor Cup, pengurus OPPM di bidang. Satu lagi belum. Ketua Lakes. Sirkah, ketua olahraga. Lakes basketball. Basket. Apa nilai-nilai yang antum merasakan tuh dari Gontor itu? Yang pertama, Gontor ini benar-benar membentuk ya. Jiwa, terus juga rutinitas ibadah, disiplin. Ibadah. Jadi kunci disiplin. Kemudian penting ya disiplin. Sangat. Karena kalau kita tidak kita disiplinkan kan sapi ini harus kita bangun jam sekian, harus diperah jam sekian. Jadi nggak boleh lewat. Kalau lewat nanti dia akan berpengaruh pada sistem produksinya. Misalnya sapi harusnya diperah sekarang, kita perah nanti malam. Tidak disiplin kita. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Nanti dia bengkak. Dia punya alat ambing susunya ini. Susunya itu nggak bisa. Ya? Harus sesuai dengan jamnya. Disiplin ini jadi sangat penting. Sangat penting. Saudara itu. Itu memang Gontor membentuk itu ya. Gontor sudah ada ilmu di lingkungan, dibentuk karakternya. Betul. Itu jadilah gitu ya. Iya. Dipoles lagi di Gontor. Dipoles lagi di Gontor. Dengan disiplin dan lain-lainnya, baik disiplin waktu, disiplin muadoro, disiplin olahraga, dan lain kan semua ada waktu-waktunya yang sudah ditentukan. Sama dengan dunia usaha peternak sapi maupun dunia usaha lainnya sama sebenarnya. Sirkah yang membentuk karakter entrepreneur antum. Sirkah ini membentuk tentang wawasan ya. Wawasan bagaimana kita membangun suatu ruang usaha yang menarik, yang dapat meningkatkan daya tarik konsumen. Mana orang datang beli. Dari segi displaynya, dari segi supply and demand-nya. Di sapi penting juga. Penting juga, karena kalau kita nggak bisa menguasai supply-nya, demand-nya nggak mendukung kan dapat juga. Salah satu contoh waktu itu kan kita di kebutuhan sikat gigi lah. Ya. Itu kan demand-nya tinggi sekali. Iya. Itu bagaimana sistem penyetokannya? Walaupun untungnya tidak banyak, tapi harus cepat berputar. Kuantitinya lumayan. Iya. Penjualan kuantitinya lumayan juga. Nah, ini harus kita stok yang lebih. Karena kebutuhannya lebih tinggi daripada ininya, gitu loh. Stoknya. Oke, kita sekarang ke persapian ini. Boleh. Antum selain belajar langsung, otodidak, praktek, ada nggak belajar secara keilmuan? Tentunya ya, kita belajar pelatihan. Di mana? Kita belajar di tahun 97, kita belajar di Singosari, Malang. Di Malang? Malang. Itu tentang alat reproduksi sapi. Teknik reproduksi sapi. Terus perkawinan sapi. Yang kita kenal dengan inseminasi buatan. Jadi kita kawinin sapi itu tidak lagi pakai pejantan, tapi pakai alat suntik. Iya, kalau dalam sapi perah menjadi sangat penting ya. Sangat urgent, sangat penting ya. Karena ini deteksi birahi sapi. Mendeteksi birahi sapi. Birahi sapi itu menjadi kunci. Karena kalau kita bisa mendeteksi dengan baik, maka alat reproduksinya akan berfungsi dengan baik, kelahirannya juga akan berjalan dengan baik, sehingga produksi susunya itu akan berputar dengan baik juga. Jadi tidak bisa sembarang waktu dikawinkan. Enggak bisa. Jadi harus kita lihat birahinya dulu dia. Jadi sapi itu dikawinkan, yang betina ini ya? Betina. Harus pada saat dia birahi. Dia minta, baru kita kawinkan. Kalau dia nggak minta kita kawinkan, ya nggak jadi kebuntingan. Nggak jadi itu? Enggak. Karena kan sel-sel telurnya belum. Pejantannya. Itu. Pejantan saya dong. Iya. Jadi sebelum dikawinkan tahu dulu kita kapan bunting gitu. Kapan birahinya. Jadi biasanya proses kelahiran ini setelah kelahiran ya,
Setelah kawin ini bisa biasanya 4 Dihitung sampai ya? 5 bulan dia udah datang Udah siap. birahi. Oh, udah siap untuk 4 Ah, sampai 5 bulan. ah, ah, Oh, habis itu kita liatin. ah, ah. Kalau Tungguin itu. tungguin, enggak ditungguin, artinya ada tanda-tandanya di apa ya? Alat sini nih, register sapi ini. Nah, papannya ini. Oh, iya. Jadi kapan dia lahir, nomornya. Nah, nomor-nomor ini adalah nomor identitas nama sapi. Jadi hari keberapa sampai hari keberapa gitu ya? Iya. Oh, di situ baru dikawinkan. Kalau birahi pagi berarti siang atau paling telat sorenya. Oh, Tapi kalau bagus diangkat 3-4 jam kita kawinkan. setelah kelihatan birahi. Iya. Kan ada tanda-tandanya beda-beda tuh, Ustaz Akbar. Oh, apa itu? Tanda-tandanya ada yang kalau yang berisik kita tahu, oh nggak berhenti-berhenti dia bengok-bengoknya. Oh, Mau gitu kan. minta Nah, lah. itu minta kawin. Nah, tapi kalau ada yang diem aja, ada yang ciuman sama temannya. Oh, Nah, itu tanda beda-beda ciri khas mereka itu. iya, Kalau iya, birahi iya. pengennya minta dikawinkan itu beda-beda. Ada yang keluar lendir. Oh. Jadi kalau sapi perah ini ya, Mm. berarti yang diambil susunya nih. Iya, susunya. Jadi kita itu yang kita jual tuh berarti susu ya, Susu. bukan daging ya. Daging kita jual juga ketika dia sudah apkir ya. Oh, sudah Tidak produktif. produktif, Mm-mm. itu baru kita jual. Kita jual. Tapi selama produktif, Susunya yang kita. susunya. Susu itu kan berarti ketika sapi itu hamil atau melahirkan, setelah Ah, melahirkan. setelah melahirkan. Setelah melahirkan, Baru ada susunya. baru ada susunya. Oh, berarti kita buat bagaimana dia terus hamil, bunting terus gitu ya. Iya, kalau sehat, alat reproduksinya bagus, itu kita kawinkan ya minimal 1,5 tahun minimal. Karena kan dia 9 bulan. 9 bulan proses bunting ya. Kebuntingan 9 bulan. Kemudian Terus setelah lahir 4 bulan atau 5 bulan kemudiannya atau 6 bulannya kita kawinkan. On 5 bulan, 6 bulan itu kita kawinkan lagi. Iya. Oh, iya. Ya biar alat-alat reproduksi sehat dulu. Iya, Jangan baru lahir kita kawinkan lagi, jangan. Kasihan nggak ada istirahatnya dia. Oh tetap ya, Tetap ada jaraknya juga. ada jaraknya juga. Kalau alami kan kadang-kadang baru 3 bulan lahir dikawinkan sama jantannya bisa aja. Iya, oh. Nah, kalau secara inseminasi Biar kita terus atur lah ya, waktunya. diatur waktunya. Biar sehat dulu, kita kasih jamu dulu. Oh iya, biar kasih telur kuat dulu. ya. Iya. Oh, biar waktu ininya juga lama ya, waktu apa dia lahir lagi. Iya. Ini juga. Jadi setelah itu kita kawinkan misalnya jadi bunting nih. Ya. Sampai 6-7 bulan itu masih ada susunya. Cuman kalau masuk ke 7 bulan itu sudah dikit. Maka ada proses namanya kering kandang. Nah, di 7 bulan itu kita suntik kering kandang. Nah, setelah melahirkan 9 bulan baru kita perah kembali setelah melahirkan. Berarti berapa bulan itu? Iya. Dari melahirkan, ya kan? Masuk ke 7 bulan. Berarti selama 7 bulan diperah. Iya. Satu sapi setiap hari bisa menghasilkan berapa liter? Kalau dia sehat, normal, dan udaranya cukup mendukung ya, tidak terlalu panas, dia itu bisa diangkat di Jakarta pukul rata 10 sampai 15 liter. Oh, 10-15 liter. Tapi kalau di hawa yang sejuk, yang tenang ya, itu bisa 20 sampai 25 liter. Oh, 2 kali per lipat. ekor, iya. Oh, Tergantung ya? pengaruh udara. Kalau makannya apa ini? Itu makanya konsentrat ya. Konsentrat. Rumput juga. Rumput. Di sini ada ampas tahu, ada mineral, buntut kelapa, gitu kan. Ada juga jagung ya. Ini jagung prosesnya. Jadi faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan nih kalau mau memelihara sapi perah. Ini kan banyak dulu ya bantuan-bantuan lembaga pendidikan untuk sapi gitu ya. Tapi tidak banyak yang gagal. Itu faktor penting apa yang perlu diperhatikan kalau kita pengen melihara sapi perah? Sapi perah ini faktor pentingnya yang paling utama adalah kita mengenal dulu ya jenis sapinya. Pengetahuan sapinya. Jenis sapi. Ya, kemudian itu penting ya. Sangat-sangat penting. Beda-beda ya antara sapi. Kan ada sapi perah, ada sapi potong.
Oh, oke. Nah, kalau sapi perah ini kita perawatannya memang pola pakannya harus kita tahu. Beda deh. Nah, beda. Eh, Oh, jadi Nah, memahami dulu lah ya. iya, Paham jenisnya, paham makannya, cara perawatannya, teknik perawatannya. betul. Baru nanti teknik kesehatan dan juga alat-alat reproduksinya yang tadi. Oh, teknik kesehatan, Ah, alat reproduksi, itu iya, pemahaman itu. betul. Tapi yang paling kunci adalah mencintai dulu. Oh, Jadi kalau kita cinta dulu nih, senang dulu ya senang dengan sapi, dengan hewan atau dengan dengan makhluk hewan. Allah yang harus kita pelihara, yang harus kita jagain, itu akan jadi kunci kita membuahkan ilmu-ilmu yang cara betang sapi yang baik. Mencintai sapi, memahami tekniknya, Mm-mm. pengetahuannya, terus apa lagi? Eh, Setelah kita tahu cara produksinya gimana, sapinya gimana, terus apa lagi? ya paling tidak tempat, Pakan. tempat, Oh, tempat. tempat, Menyiapkan tempat dulu ya. tempat itu yang tidak mengganggu lingkungan atau tidak terkontaminasi dengan yang lain. Oh, iya ya, biar Iya, sapinya sehat ya. betul. Nah, baru nanti pot-pot atau tempat-tempat pakannya yang harus Pakannya juga. potnya harus Nyarinya ada. di mana pakannya? Nah, tentunya kalau pakai ampas tahu tentunya harus dekat dengan pabrik tahu, Oh, ya kan? ya. Yang kedua, tukang-tukang konsentrate juga harus tahu. Yang ketiga, dinas terkait, Nah, dinas pertanian misalnya, ini juga harus punya peran besar penyedia vaksin, obat dan lain-lainnya. oh, jadi kita harus dekat ya. Iya, harus ada kolaborasi. Hubungan baik ya dengan dengan dinas ya. dinas terkait. Oh, karena mereka punya itu ya, dokternya. Dokternya stok kalau mau kawin misalnya, Oh, jadi itu dia, mereka punya stoknya. Karena kalau petani kan yang pemula belum punya alat-alat itunya ya. Iya, iya. Apa namanya, tangki untuk straw itu bibit ya, Iya. bibit untuk kawin sapi. Nah, produksi sudah. Pemasaran susunya. Pemasaran susu karena memang apa namanya, produk susu ini barang yang cepat inkubasi ya. Ya, Jadi cepat. tidak tahan lama di luar. Berapa gitu kan. lama susu? Berapa jam ya paling? Paling jam ya, jam 2-3 jam. 3 jam. Nah, itu pun harus kita apa? Rawat dengan full box ya, dengan pendingin batu es. Yang bagus itu. Hanya 3 jam ya? Iya, kurang lebihnya yang bagus ya. Yang karena nanti dia lah ya. Bisa kuat, cuman kurang bagus nanti kualitinya. Gimana itu memasarkan? Kita banyak kerjasama dengan industri pengolahan susu. Oh, dijual ke pabrik betul, pengolahan susu ya? Untuk jadi industri, susu bubuk ya? Bukan. Untuk jadi susu segar, kedai, kafe. Kafe. Ada juga kita buat yogurt untuk salad dan lain-lainnya. Jadi ada yang dijual langsung ya, susu segarnya, ada yang dibuat yogurt. Ada yang buat keju, yogurt. Keju juga? Iya, keju mozzarella. Lo antum bisa bikin di sini gitu? Bisa. Kita sudah. Antum bikin juga maksudnya? Bikin. Itu dijual kemana? Orang datang? Untuk restoran, kayak yogurt kita yang plain. Ya. Itu banyak kan yang minta untuk restoran, untuk salad. Oh, untuk restoran. Iya. Jadi dijualnya ke restoran-restoran. Betul. Yang udah kerjasama lah gitu. Ini satu luar biasa. Saya belum banyak lihat ini. Kandang sapi, ternak sapi punya brand. Nah, Cibugari. Apa itu? Cibugari ini sejarahnya tahun 96 ya lahirnya itu. Apa itu? Itu Cibubur Garden Dairy. Oh, Cibubur Garden Di awal di tahun 94 anak-anak sekolah berkunjung ke peternakan sapi perah. Ya. Fasilitas klasikalnya kita taruh di kebun di bawah pohon besar. Klasik. Ya, kelas. Nah, jadi belajar di kelasnya itu di kebun. Saya namakanlah namanya kebun susu Cibubur. Oh, Cibubur. Nah, karena kita pernah belajar bahasa Inggris di Gontor, saya translate tuh. Jadi Cibubur Garden Dairy. Oh, iya. Nah, kesingkatannya jadi Cibugari. Iya. Oh, jadi ini tidak hanya sekarang sapi perah, tidak hanya beli susu, tapi buat
edukasi. Edukasi. Nah, makanya saya buat namanya Edu Wisata Cibugari. Oh, ini menarik ini. Jadi Jadi- inovasi untuk pemasaran, jadi tidak hanya orang beli susu, Betul. tapi juga untuk Membangun edukasi. anak-anak generasi bangsa terbiasa gemar minum susu setiap hari lewat Edu Wisata Cibugari. Iya, iya, iya. Jadi anak-anak yang datang sini masyarakat, ada keluarga juga. Nah, kita ngambil apa namanya keberkahan gontor ya. Ya. Nah, kalau dari gontor akan tumbuh 1000 gontor di Indonesia, maka dari kandang kecil Cibugari ini akan lahir 1 juta peternak sapi di seluruh Indonesia. Amin. Lewat sentuhan kecil mereka Ya, ya, di kandang kecil Cibugari. Jadi mereka dari kecil sudah kenal susu sapi asli. Iya. Bukan yang sudah dibuat macam-macam ya. Bukan. Asli. Asli. Jadi itu yang makanya saya buat Gerakan Putih Indonesia, gemar konsumsi secangkir susu murni setiap hari menuju Indonesia putih yang sehat, kuat dan cerdas masa akan datang. Nah, Cibugari ini memang punya ciri khasnya Ustaz Akbar nih. Ciri khasnya, jadi anak-anak itu benar-benar terjun ke dalam realitas kandang ternak sapi perah rakyat Betawi Jakarta. Itu gimana itu? Jadi anak-anak boleh bersentuhan, berinteraksi. Dalam-dalam sini. Iya, sambil merah susu. Oh, sambil merah? Iya, bisa ngasih makan. Ngasih makan. Nah, sehingga sentuhan-sentuhan kecil mereka ini itu terekam dalam memori otak kecilnya, terutama bau kandangnya. Karena kan Pak Zarkasi, Imam Zarkasi mengatakan, gontor itu apa yang kamu lihat, yang kamu dengar, yang kamu rasakan, itulah pendidikan. Ya? Nah, sekarang di Cibugari menerapkan itu, apa yang kamu lihat, yang kamu rasakan, sampai mencium baunya, itu merupakan ilmu mahal, saya bilang. Kata bau, 3 kata ini, ilmu mahal yang Allah berikan yang tanpa kita sadari. Ketika kita dewasa, itu direkam tuh. Terekam banget, tersimpan dalam memori otak kecil anak-anak didik kita itu. Kata bau, kandang sapi. Ketika dewasa nih Ustaz Akbar dia. Ya, ketika dewasa datang hidayah Allah. Gara-gara kata bau, tumbuh jiwa entrepreneur. Lewat sentuhan kecil mereka di kandang sapi Cibugari. Iya. Masya Allah. Jadi dari kecil sudah dikenalkan sapi ini gimana, susu gimana, baunya bagaimana ya. Iya. Biar orang Indonesia ini pada minum susu lah Ustaz Akbar. Kasihan. Anak-anak kita ini biar generasi bangsa ini adalah 1-2 yang terjun ke dunia peternakan sapi perah. Insya Allah ke depan. Ini salah satu minuman yang mengandung banyak protein, vitamin yang dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Sangat. Jadi orang Indonesia ini perlu banyak minum susu. Sebagai pengusaha ini kan, Ustaz Rahmat, ini kan pasti ada jatuh bangun, naik turun. Antum pernah mengalami masa-masa sulit, masa-masa naik gitu. Pastinya. Gitu ya. Pastilah orang hidup itu pasti, terutama yang kemarin COVID aja itu kita udah berasa banget itu. Iya. Dari makanan, interaksi, orang datang, itu kan semua. Nggak ada orang datang. Sangat menurun sekali. Jadi jual susu susah ya. Sangat lancar sih, cuman kebutuhannya karena orang butuh susu banyak. Bahkan kekurangan suplai kita. Nggak ada orang datang, tapi kebutuhan malah lebih banyak. Sampai di COVID itu orang beli susu jam 8 udah habis. Karena orang butuh. Kebutuhannya tumbuh, gitu kan. Cuman produksinya enggak ini ya. Cuman merasa juga kita ada imbas. Jadi ada musim panas dan lain-lainnya, banjir. Itu pakan mereka juga berkurang. Antum apa yang antum lakukan? Kita ini kan buat teman-teman. Itu banyak yang jatuh bangun. Gimana biar bangkit itu kan? Paling satu kata ya, mensyukuri. Jatuh itu bersyukur karena Allah.
Karena memang jalannya itu harus seperti itu, ya harus kita terima, tapi harus kita bangkit. Dan Kalau dengan rasa syukur itu ketentraman dalam jiwa kita ada. harus dijalani. Iya, Tentram. Kalau tentram. sudah tentram, Bisa bangkit. oh, nggak Tapi bangkit karena masih terbelenggu, bergejolak. terbelenggu kan. Iya, Terbelenggu oleh misal ujian. iya, Nah, contohnya kita pernah saya tahun 2006 ya. iya. Itu saya punya supply sekian ton, itu diambil alih sama orang dan saya jatuh ke bawah dari nol kembali. Apa kata ayah saja? Ayah saya itu, kamu harus terima ini takdirnya Allah. Oh, Kamu nggak boleh benci mereka, kamu nggak boleh dendam sama mereka, kamu nggak boleh ngancam sama mereka. oh, Syukur kan larinya. iya, iya. Bahwa ini 2006. jalan Itu. Tuhan. Iya, jadi jatuh bangun biasa. Oh, Cuman nggak perlu kita salahkan siapa-siapa. Itu yang paling intinya. bersyukur, terus nggak perlu salahkan Nggak siapa-siapa. boleh. Hmm. Itu malah Ini garis. menambah beban. Iya. Contoh kayak klasikal saung saya kebakaran 2019. Kebakaran. Kebakaran habis. Habis. Ya sudah saya terima. Jadi ketika jatuh itu ya pasti ada lah. Cobaan-cobaan itu ada. Jadi yang kita hadapi itu amanat ayah saya itu nasihatnya luar biasa itu. Kamu nggak boleh benci dia, nggak boleh marah sama dia, nggak boleh dendam sama dia. Nah, ini Aduh. berarti Ustaz Rahmat Antum ini udah bertahan berapa tahun ini? Kalau dari Kuningan ya, Dari tapi Kuningan. dari Kuningan Katakanlah yang gampang dari Kuningan lah. ya hampir 40-an ya. 40 tahun sampai Iya. sini. Ini apa keberkahan? Dari 30.000 tinggal 1.000 sapi. 1.200 ekor. 1.200 ekor. Di kawasan Pondok Di Rangon kawasan sini. ada 11 hektar luasnya. 11 hektar, 1.200. Apa kunci biar tetap bisa bertahan? Lagi-lagi bersyukur. Syukurannya. Iya, banyak bersyukur. Artinya ini karunia Allah harus kita syukuri. Nah, Menikmati ya semua perjalanan. betul. Itu aja Jatuh sudah bangun di jalannya ya. pasti ada. Jalannya itu pasti ada. Nah, cuman ya kita terima aja dengan lapang dada. Nah, ini alhamdulillah ya. Ayah saya udah hampir berapa tahun ini? 2010, 14 tahun ya. Iya. Jadi orangnya udah nggak ada, tapi alhamdulillah yang dia punya masih ada. Warisan kebaikannya masih ada ya. Jadi kita jaga baik-baik. Dulu mulai berapa sapi? Ayah saya dulu 2 ekor ya. Oh, 2 ekor. Iya. Tahun berapa itu? 70-an mungkin ya. 70 ya. Mulai dari 2 ekor. Iya. 80-an itu saya ke Gontor, baru ayah saya baru 10 ekoran lah. 80 10 sampai 15 ekor ya. 10 ekor. Terus kembangkan di sini. Iya. Sampai kemudian sekarang berapa ekor? Kurang lebihnya ada 60-an. 60 ekor. Karena tempatnya udah terbatas. Udah nggak bisa lebar kanan, lebar kiri nggak bisa. Harus pindah ke ini Tempat yang lain. tempatnya Mas Akbar ini. Kita pindah kampung ya. Ke Banyumas ini. Iya betul. Aduh. Iya. Itu juga faktor penting ya. Betul. Kapasitas itu ini udah maksimal berarti. Udah. Ini nggak bisa ditambahin lagi maksudnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Kapasitas maksimal emang segini. Betul. Kandang ini ya di sini. Oh, itu juga ya. Yang Betul. kemudian menjadi kendala ya. Iya. Karena tempatnya memang sudah terbatas, jadi akhirnya Harus keluar. tidak bisa lagi di Iya. sini. Harus ekspansi keluar. Nah, yang jelas harus dilestarikan. Jadi anak-anak alumni kantor bisa jadi peternak pengusaha sapi. Bisa. Apa yang tidak bisa? Kenapa? Cuma satu modalnya. Nah. Manjada wajada. Aduh. Sungguhan ya. Iya. Kemauan itu nalurinya harus ditanamkan lewat kemauan dulu. Mau Iya. cinta ya. Apa sih nggak bisa?
kita di Akbar bin Maria kan bikin apa pinyat dan segala itu kan kita nggak Iya, bisa betul. kan. Tapi karena kita nggak teman ini bisa akhirnya. Tadinya nggak bisa ya. Nggak bisa. Nah, aduh. Jadi kesungguhan mau belajar. Betul, mau berkreasi, berinovasi. Itu kan Dewan Kreativitas Koordinator itu. Iya. Wih, itu ya cari sesuatu yang baru terus menerus. Iya, betul. Dari dulu antum dianggap orang-orang kreatif. Enggak juga sih. Sampai akhirnya menelurkan Cibugari. Mungkin salah satu yang ada branding ternak sapi susu ini. Cibugari ini saya belum dapat yang lain-lainnya. Ada brandnya. Banyak sih sebenarnya banyak. Banyak kayak brand-brand. Cuman kalau yang alumni Gontor ya Cibugari. Oh, jadi teman-teman yang punya sekolah di sekitar Jabodetabek terutama ya. Betul. Dari luar kota juga boleh ya? Boleh. Yang mau belajar tentang sapi, mengenalkan anak-anak didiknya sapi, datang ke sini. Boleh, silakan. Di Cibugari, di Pondok Rangon. Ustadz Rahmat Hidayat. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Barakallah Ustaz. Masya Allah. Sehat. Berkah ya. Amin. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.